Hai, selamat malam sister, apa kabar? Baik kan ya? Dan senang sekali nih Ziza dapat hadir kembali selama 30 menit ke depan, tentunya bersama dengan isu reality. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat tema ya, kita akan obrolkan yaitu sulit memaafkan. Memang sih memaafkan itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena butuh waktu, kemudian juga butuh kesabaran dan juga keberanian untuk memaafkannya. Nah, terutama ini memaafkan untuk diri sendiri ya. Namun ada beberapa orang yang memang punya problem dengan susah atau sulit memaafkan di masa lalunya. Kalau menurut Ziza sih, masa lalu itu biarkan masa lalu ya. Masa lalu biarkan pergi, biarkan berlalu. Yuk kita song-song masa depan dengan penuh harapan baru dan juga dengan penuh kebahagiaan yang baru. Namun akan dijawab sesaat lagi oleh Ibu Elok Kartikasari selaku psikolog dari RSUD Sidoarjo. Bagaimana khususnya untuk kalian-kalian semua yang memang punya problem dengan sulit memaafkan, khususnya masa lalu kalian. Sebenarnya kita sebagai manusia ya, artinya untuk proses memaafkan itu adalah sebenarnya gampang-gampang susah. Dalam artian ada beberapa orang yang memang sangat sulit memaafkan, ada beberapa orang yang memang sudah berproses untuk bisa memaafkan. Jadi sebenarnya adalah hal yang manusiawi ya, karena manusia ini pada dasarnya kan ingin dihargai. Ketika suatu saat dia mendapatkan suatu peristiwa atau kejadian yang diperoleh kurang menyenangkan dari orang lain, mendapatkan suatu kekecewaan, akhirnya ada suatu dendam, suatu kemarahan, kebencian, itu sebenarnya juga bisa saja terjadi. Jadi hal itu artinya proses untuk tidak bisa memaafkan itu bisa saja terjadi oleh manusia, oleh siapapun, begitu. Ya, sebenarnya untuk memaafkan, pribadi yang memaafkan itu adalah bukan sifat, bukan karakter, tetapi memaafkan itu adalah suatu proses belajar. Ya, proses dari seperti pembentukan akhlak ini diperoleh dari suatu proses pembelajaran, suatu proses yang kita olah dari manajemen emosi kita, dari manajemen pikiran kita, sehingga akhirnya kita membentuk suatu proses memaafkan seseorang yang menzolimi kita. Menzolimi ini dalam artian ya yang menyakiti atau yang membuat kita terluka atau yang membuat kita marah dan sebagainya. Nah, itu tergantung apa? Ya, tergantung dari pola pikir kita, dari emosi kita, dari proses pembentukan dari yang sudah kita alami secara bertahun-tahun. Dalam artian apa? Budaya, keluarga, perilaku, dan apa yang kita lihat itu bisa membentuk bagaimana kita mudah atau tidaknya memaafkan seseorang gitu. Ya, sangat-sangat merugikan ya. Bagaimana kita itu tidak kita memaafkan seseorang itu sebenarnya bukan untuk orang lain loh, tapi kita untuk diri kita sendiri. Ya, karena suatu proses yang tidak memaafkan itu kan coba kita amati. Proses yang tidak memaafkan ini kan adalah suatu emosi negatif kan yang kita pupuk sendiri, yang kita simpan sendiri, yang kita alami sendiri, sehingga ya akan merugikan diri kita. Misalkan coba teman-teman ini ya bisa membayangkan bahwa ketika kita dizolimi oleh seseorang,
pada waktu usia 15 tahun misalnya atau 17 tahun kita diputus pacar, tetapi kita masih menyimpan dendam sekitar 10 tahun misalkan nih, tidak masih mengingat suatu mantan misalkan ya yang kita miliki tidak bisa. Nah, siapa yang rugi? Coba, pasti kita sendiri kan. Dalam artian kita menyimpan sebuah perasaan yang kurang menyenangkan sedemikian lamanya, sedangkan prosesnya sudah lama terjadi. Nah, itu sangat-sangat merugikan buat diri kita, sangat merugikan buat emosi kita, pikiran kita, dan kesehatan mental kita tentunya. Nah, jadi luar biasa, sangat-sangat dampaknya sangat kurang baik untuk kesehatan mental, begitu. Memang sih semuanya itu pilihan ya. Ada seseorang yang memang gampang banget untuk memberikan maaf, ada juga memang seseorang yang gengsi kalau seandainya punya salah, terus kita harus minta maaf kepada orang yang mungkin pernah kita buat salah. Semua itu memang tergantung dari pilihan masing-masing pribadi ya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Isu Reality akan hadir kembali setelah ini.